Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan saya Khairul Asbah, mahasiswa STAI Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung. Insyaallah di kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tugas kuliah saya, mata kuliah Ushul Fiqh tentang metode penetapan awal bulan puasa dan Idul Fitri. Pendahuluan, penetapan awal bulan puasa ataupun Ramadan dan Idul Fitri merupakan hal yang sangat penting dalam Islam. Ada dua metode utama yang digunakan, yaitu Ruqyatul Hilal dan Hisab ataupun Wujudul Hilal. Dua metode ini dilandasi oleh hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berpuasalah kalian dengan melihat hilal, dan berbukalah ataupun mengakhiri puasa dengan melihat hilal. Bila ia tidak tampak olehmu, maka sempurnakan hitungan Sya'ban menjadi 30 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis nomor 1776. Pada ayat dan hadis di atas, Allah dan Rasul-Nya mengaitkan kewajiban berpuasa dengan melihat hilal. Artinya, kewajiban umat Islam berpuasa hanya bisa ditetapkan dengan melihat hilal, yaitu ataupun penyempurnaan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Metode Ruqyatul Hilal. Ruqyatul Hilal adalah metode dengan melihat bulan sabit pertama secara langsung. Jika hilal terlihat, maka bulan baru dimulai. Dasarnya adalah hadis Nabi yang menyebutkan bahwa berpuasalah karena melihat hilal. Metode ini masih digunakan di banyak negara Islam. Penentuan awal Ramadan dengan metode yang disebut dengan Ruqyatul Hilal ini merupakan cara yang disyariatkan dalam Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, karena itu barang siapa di antara kamu menyaksikan di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan tersebut. Pengamatan hilal tersebut dilakukan pada hari ke-29 atau malam ke-30 dari bulan yang sedang berjalan, yakni di bulan Sya'ban. Bila malam tersebut hilal sudah terlihat, maka malam itu sudah dimulai dengan bulan yang baru ataupun menyambut bulan Ramadan. Namun jika hilal tidak terlihat, maka malam itu adalah tanggal 30 bulan yang sedang berjalan ataupun bulan Sya'ban. Malam berikutnya dimulai dengan tanggal 1 bagi bulan baru atas dasar istikmal ataupun digenapkannya 30 hari di bulan Sya'ban. Diriwayatkan dari hadis Sahih Bukhari Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, artinya sesungguhnya kami adalah umat ummiyah. Kami tidak mengenal kitabah, tulis-menulis, dan tidak pula mengenal hisab. Bulan itu seperti ini, beliau berisyarat dengan bilangan 29, dan seperti ini beliau memberi isyarat dengan angka bilangan 30. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk melihat hilal, biasanya posisi bulan harus berada 2 derajat di atas matahari. Syarat lainnya adalah jarak elongasi dari matahari ke arah kanan atau kiri. Semakin lebar maka makin mudah melihat hilal langsung. Cara pelaksanaan metode Ruqyatul Hilal. Penggunaan Ruqyatul Hilal sebagai metode penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah di Nusantara sudah diyakini sejak Islam awal masuk ke Nusantara. Pada saat itu, pelaksanaan Ruqyatul Hilal hanya dilakukan dengan mata telanjang, tanpa menggunakan alat bantu apapun. Namun semakin canggih, maka pelaksanaan Ruqyatul Hilal pun menggunakan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara pengamatannya terbagi menjadi 3, mulai mengandalkan mata telanjang, mata dibantu alat optik atau umumnya teleskop, hingga yang termutakhir alat optik terhubung sensor atau kamera. Dari ketiga cara tersebut, maka keterlihatan hilal pun terbagi menjadi 3 pula.
yakni mulai dari kasat mata telanjang bilfili ataupun kasat mata teleskop dan kasat citra. Metode hisab. Hisab adalah metode perhitungan astronomi untuk menentukan awal bulan. Dengan metode data pergerakan bulan dan matahari akurat dan dapat diprediksi jauh sebelumnya. Digunakan oleh beberapa organisasi Islam dan negara tertentu. Metode penentuan awal puasa Ramadan selanjutnya adalah hisab hakiki wujudul hilal. Metode hisab ini merupakan metode penentuan awal Ramadan melalui perhitungan astronomis. Metode ini meyakini adanya hilal meskipun tidak terlihat dengan mata telanjang selama memenuhi kriteria tertentu. 3 syarat kriteria dalam penentuan hilal dengan metode ini diantaranya: 1. Telah terjadi ijtima atau konjungsi ulama. Ijtima itu terjadi sebelum matahari terbenam. Pada saat terbenamnya matahari, piringan awan berada di atas ufuk atau bulan baru telah wujud. Metode hisab ini ketiga kriteria tersebut harus terpenuhi untuk menandakan telah masuk awal dalam bulan Hijriah. Namun dengan catatan bila menggunakan metode hisab hakiki, kriteria ijtima sebelum ghurub, al-ijtima qabla al-ghurub tidak perlu lagi mempertimbangkan keberadaan bulan saat matahari terbenam di atas ufuk atau bukan. Misalnya, jika ijtima terjadi sebelum matahari tenggelam, maka malam itu dan esok harinya sudah dapat dikatakan sebagai bulan baru. Sebaliknya, jika ijtima terjadi sesudah matahari terbenam, maka malam itu dan esok harinya masih merupakan bulan penggenapan bulan yang lama. Hisab digunakan dalam arti perhitungan waktu dan arah tempat guna kepentingan pelaksanaan ibadah, seperti penentuan waktu sholat, waktu puasa, waktu Idul Fitri, dan waktu haji. Dasar dari penggunaan hisab untuk awal bulan Hijriah terdapat pada surah Ar-Rahman ayat 5, yaitu matahari dan bulan beredar menurut perhitungannya. Surah Yunus ayat 5, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, mengetahui bilangan tahun perhitungan waktu. Hadis Bukhari dan Muslim. Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridul fitrilah. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka estimasikanlah. Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian, maksudnya adalah kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari. Demikianlah penjelasan penentuan puasa awal Ramadan ditentukan dari dua metode, yaitu dua metode yang diakui dalam Islam. Semoga artikel ini bermanfaat dan membawa keberkahan. Bulan Ramadan sebagai bulan yang suci yang penuh dengan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Salah satu amalan penyempurna ibadah puasa kita adalah zakat fitrah. Selain dapat menyucikan hati dan jiwa, zakat fitrah menjadi pilar keseimbangan sosial, pembuka pintu rezeki dan amalan yang bisa menghadirkan rasa syukur dan kebermakna dalam hidup kita. Perbedaan dan pendekatan. Ruqyatul hilal membutuhkan pengamatan langsung, sedangkan hisab berdasarkan hari. Beberapa negara mengkombinasikan keduanya untuk keputusan resmi. Terkadang perbedaan metode menyebabkan perbedaan awal puasa dan awal Idul Fitri. Kesimpulannya, penetapan awal puasa dan Idul Fitri penting dalam ibadah umat Islam. Ruqyatul hilal dan hisab adalah dua metode utama yang digunakan. Perbedaan metode dapat menyebabkan perbedaan penetapan, tetapi keduanya memiliki dasar yang kuat dalam Islam.